Bab 1121. Mustahil. Walaupun Zhao Yu telah menemukan bomnya, dia tidak punya waktu untuk membongkarnya. Jika dia pergi untuk membongkar bom, dia tidak akan bisa menyelamatkan Cui Lisu. Dan, bahkan jika dia mau, dia tidak tahu berapa banyak bom yang ada. Apakah ada cukup waktu baginya untuk menemukan semua bom? Selain menyelamatkan Cui Lisu, dia perlu memberitahu Li Jing dan Xiao Hang bahwa mereka harus mengungsi secepatnya. Hanya tersisa 14 menit. Apakah itu cukup bagiku? Pikirnya. Pada saat itu, Zhao Yu bingung harus berbuat apa. Dia belum pernah menghadapi tugas sesulit ini sebelumnya. Dia berharap ada Zhao Yu lain yang bisa membantunya. Namun, tidak ada alat seperti itu dalam sistem keajaibannya. Sialan, saya tidak peduli. Zhao Yu telah mengambil keputusan. Daripada menunggu dan tidak melakukan apa-apa, ia memutuskan untuk berjuang demi secercah harapan. Mengingat hal itu, Zhao Yu memutuskan untuk melupakan bom tersebut dan, sebaliknya, dia segera berlari ke arah Cui Lisu. Namun, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang familiar. Setelah ia berjalan mengelilingi area melingkar kecil, ia mendapati bahwa ia kembali ke tangki pertama yang ia lihat. Mobil pengangkut tambang yang membawa mereka ke sana masih ada di sana, bersandar di dinding. Zhao Yu memikirkan rute yang dilalui Cui Lisu dan akhirnya menyadari bahwa musuh membawanya kembali ke tempat mereka tinggal sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia berlari menuju lorong yang mengarah ke gudang militer. Alhasil, saat dia tiba di pintu masuk lorong, dia melihat 4 orang berjalan menuju tangga di sampingnya. Ada pintu kecil di atas tangga. Zhao Yu bertanya-tanya kemana arah tangga itu. Oh, Zhao Yu tiba-tiba mengerti lagi. Pasti ada lorong menuju pintu keluar atas melalui pintu kecil. Pasti ada jalan pintas keluar. Mereka akan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk keluar melalui jalan itu daripada melalui jalan yang awalnya ditempuh Zhao Yu. Kau ingin membawanya pergi? Tidak mungkin, pikir Zhao Yu. Zhao Yu diam-diam menatap mereka. Pertama-tama ia menggunakan poinnya untuk memperpanjang waktu pada rompi anti peluru tak terlihat dan penguat energinya, lalu bergegas keluar dari belakang tank, menembaki musuh dan menghalangi jalan mereka. 2 dari 4 orang mengalami kecelakaan kereta tambang sebelumnya. Meskipun mereka tidak meninggal, mereka mengalami luka serius. Mereka membutuhkan bantuan orang lain saat berjalan. Kemunculan Zhao Yu yang tiba-tiba mengejutkan mereka. Semua orang terkejut. 1 orang menghindari tembakan, 1 orang melawan, dan 2 orang yang terluka dalam kecelakaan itu jatuh ke tanah. Zhao Yu menerjang maju sambil menembak, mencoba mengenai musuh. Ia melangkah di depan mereka dan bertarung dengan mereka. Kedua pria yang masih bisa bertarung itu tidak lemah. Setelah guncangan awal, mereka perlahan-lahan pulih dan mulai melawan. Zhao Yu bergerak cepat dan ganas. Setelah beberapa tembakan, ia mengarahkan senapan mesin ringannya ke arah musuh dan mengenai salah 1 orang. Ia kemudian meninju dan menendang orang lain yang tidak terluka dengan sekuat tenaga. Namun, pria itu begitu kuat sehingga ia mampu menahan serangan Zhao Yu dan melawan balik dengan lebih keras. Pada ronde pertama pertempuran, kedua belah pihak menderita kekalahan. Zhao Yu menderita kerugian besar, karena ia kalah jumlah. Semakin banyak orang yang mendatangi Zhao Yu. Jika dia tidak dibantu oleh energi booster, dia tidak akan mampu melawan mereka. Pada ronde kedua pertarungan, Zhao Yu dijegal oleh seseorang. 2 orang lainnya langsung menginjaknya dan melayangkan pukulan ke arahnya. Saat itu, Zhao Yu menyadari sesuatu yang aneh. Dia melihat Cui Lisu berbaring di pelukan seorang pria 10 meter di depannya. Pria itu mengenakan seragam kamuflase yang sama dengan musuh lainnya, tetapi dia tidak mengenakan helm atau kacamata pelindung. Sebaliknya, dia mengenakan topeng yang sering digunakan dalam pesta topeng. Topeng itu hanya menutupi separuh wajahnya. Zhao Yu dengan jelas melihat bahwa pria itu membuka mulutnya dan membisikkan sesuatu di telinga Cui Lisu. Hah! Melihat pemandangan aneh ini, Zhao Yu tidak peduli dengan musuh yang menginjak-injak punggungnya. Dia menatap pria yang mengenakan topeng itu. Yang mengejutkan Zhao Yu adalah Cui Lisu juga mengatakan sesuatu kepada pria itu. Seolah-olah dia menanggapinya. Akan tetapi, meskipun mata Cui Lisu terbuka,
dia tampak kusam dan kelopak matanya tidak bergerak. Pria bertopeng ini, apa yang dia lakukan? Apakah dia menghipnotis Cui Lisu? Pada saat itu, seorang pria memukul bagian belakang kepala Zhao Yu. Dia memukul Zhao Yu dengan keras, hingga Zhao Yu hanya melihat kegelapan untuk beberapa saat. Oh, Zhao Yu merasakan sakit yang luar biasa. Tiba-tiba, saat matanya masih tertuju pada pria bertopeng itu, dia mencengkeram betis seorang pria. Kemudian, dia melakukan apa yang diajarkan oleh Miao Ying. Dia melemparkan dirinya ke arah pria itu, lalu menarik lengannya. Pria itu tidak tahan dan langsung jatuh. Mengabaikan pukulan dan tendangan lawannya, Zhao Yu mencengkeram pergelangan kaki pria itu dengan kedua tangannya dan menarik pergelangan kaki pria itu ke dadanya. Zhao Yu mematahkan kaki pria itu. Ah! Pria itu menjerit kesakitan. Rasa sakit itu membunuhnya. Dua orang lainnya terkejut dan bergegas menuju Zhao Yu. Satu orang mencengkeram leher Zhao Yu, dan yang lainnya mencengkeram lengannya. Zhao Yu mendengar deru langkah kaki dan melihat tiga pria lain datang ke arahnya dari dalam lorong. Meskipun ketiga pria yang berlari ke arahnya juga mengalami beberapa luka, mereka mampu bergerak cepat. Ketika mereka melihat Zhao Yu, mereka segera mengarahkan senapan mesin ringan mereka ke arahnya. Jangan sentuh. Namun, saat itu, pria bertopeng itu tiba-tiba berdiri dengan anggun dan berbicara kepada mereka dalam bahasa Inggris. Namun, kedua orang yang berhasil mengendalikan Zhao Yu tidak berani melepaskannya. Mereka ragu-ragu dan memeganginya. Bagayalu, kata pria bertopeng itu. Tiba-tiba, pria bertopeng itu menjadi sangat marah. Dia memarahi orang-orang itu dalam bahasa lain. Zhao Yu menduga bahwa dia berbicara dalam bahasa Jepang. Setelah itu, kedua orang itu segera membiarkan Zhao Yu pergi. Wow, tanpa diduga, tepat setelah mereka melakukannya, pria bertopeng itu terus mengulang sesuatu. Seperti melantunkan mantra. Setelah bergumam selama beberapa detik, pria bertopeng itu tiba-tiba menerjang Zhao Yu. Zhao Yu mengerutkan kening dan segera bergerak ke posisi bertahan. Dalam sekejap mata, pria itu bergegas menuju Zhao Yu dan menamparnya langsung. Zhao Yu segera merasakan tekanan besar dan buru-buru menyilangkan lengannya untuk menghadapi serangan itu. Kemudian, orang ini memberikan Zhao Yu sebuah pukulan kanan, yang kecepatannya hampir secepat kilat. Zhao Yu terkejut dan buru-buru menyatukan kedua lengannya untuk melindungi dirinya. Zhao Yu ketakutan dan mencoba menghindar, tetapi bahu pria bertopeng itu bergetar sedikit dan mengenai tepat di dada Zhao Yu. Setelah itu, pria bertopeng itu tidak berhenti. Dia memukul Zhao Yu dari belakang. Kemudian, dia melangkah maju dengan kuat dan memukul Zhao Yu dengan pukulan ke atas. Zhao Yu tiba-tiba terlempar ke udara, memuntahkan darah, lalu jatuh terduduk. Setelah jatuh ke tanah, organ-organ dalam tubuh Zhao Yu terasa seperti bergolak dan dia merasa sangat sakit. Kepalanya berkabut dan dia tidak bisa bergerak. Zhao Yu mencoba mengepalkan tangannya beberapa kali, tetapi tubuhnya tidak mau mendengarkan dan tidak mematuhi perintahnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Pria bertopeng itu berdiri di depan Zhao Yu beberapa saat. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu yang penting, seperti bagaimana dia akan membunuh Zhao Yu. Tanpa diduga, saat itu, pria bertopeng itu mendengar suara aneh. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia sepertinya menyadari suara itu berarti sesuatu yang buruk baginya. Dia melompat dan mundur ke samping. Tepat saat dia melompat, Xiao Hang bergegas keluar dari pangkalan militer sambil mendorong kereta dorong yang digunakan untuk mengangkut barang. Di kereta dorong itu duduk Li Jing, yang pahanya terluka, dan senapan mesin berat 92 yang populer. Ini adalah senapan mesin berat sungguhan. Setelah ditembakkan, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Peluru melesat dari senapan dan menjatuhkan musuh ke tanah. Semua orang melolong. Bab 1122. Senapan mesin berat tua yang sudah tidak digunakan selama lebih dari 80 tahun itu bersinar cemerlang di tangan Li Jing. Setelah beberapa kali beradu tembak, semua musuh telah tertembak ke tanah dan tewas mengenaskan. Li Jing awalnya melihat pria bertopeng itu memukul Zhao Yu hingga jatuh ke tanah dan mengarahkannya ke arahnya.
Pria bertopeng itu ternyata sangat waspada dan langsung berlari menaiki tangga dan masuk ke pintu kecil di atas. Wah, setelah pistol itu selesai menembak, Xiao Hang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dan bertepuk tangan. Senjata Jepang itu hebat. Setelah bertahun-tahun, senjata itu masih bisa berfungsi. Jika kita tahu ini, kita tidak akan kalah telak. Cukup, Li Jing mendesak. Wajahnya tampak sangat pucat. Bagaimana keadaan Zhao Yu? Xiao Hang berlari ke arah Zhao Yu dan membalikkannya. Zhao Yu, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya. Oh, Zhao Yu merasa seolah-olah langit berputar. Organ-organnya bergejolak hebat dan dia ditelan oleh rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia perlahan-lahan tidak dapat merasakan apapun. Namun, pikirannya masih memikirkan semua informasi penting, dan dia buru-buru mengangkat lengannya dan menunjuk ke pintu kecil di atas. Mereka lari ke arah sana. Li Jing tidak melihat pria bertopeng itu. Xiao Hang menggelengkan kepalanya dan bertanya, ngomong-ngomong, siapa pria bertopeng itu? Bagaimana dia bisa mengalahkanmu? Pergi. Dada Zhao Yu naik turun dengan hebat dan dia terengah-engah. Kemudian dia meraih tangan Xiao Hang dan berteriak, pergi ke neraka. Xiao Hang menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba melihat Cui Lizu bersandar di sudut dinding. Dia masih tak sadarkan diri. Hei, Cui Lizu, teriaknya kaget. Zhao Yu mengutuk Xiao Hang lagi dalam hatinya. Zhao Yu sedikit tenang dan segera memeriksa bilah perangkatnya. Dia menggunakan agen pemulihan tak terlihat. Agen pemulihan tak terlihat itu sangat menakjubkan. Setelah menggunakannya, Zhao Yu segera berdiri dan menunjuk ke pangkalan di kejauhan. Xiao Hang, ada bom di luar sana. Bom itu akan meledak dalam waktu kurang dari 10 menit. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin, teriaknya. Ah, apa? Bom? Xiao Hang terkejut. Bagaimana kau tahu ada bom? Masih ada 10 menit lagi sampai ledakan. Kau sempat mengumpat tapi tidak sempat memberitahu kami tentang bom tadi. Saya melihat orang yang memakai topeng itu baru saja menghipnotis Cui Lizu. Dia mungkin mendapatkan informasi yang diinginkannya darinya. Tidak ada waktu untuk kita. Seluruh gunung akan hancur, kata Zhao Yu dengan tergesa-gesa. Kamu urus Kapten Li. Aku akan membawa Cui Lizu. Ayo. Ledakan. Zhao Yu belum menyelesaikan kalimatnya dan tiba-tiba mendengar suara ledakan dari atas kepalanya. Tempat perlindungan serangan udara mulai bergetar. Ah! Xiao Hang terkejut dan bertanya, ini akan meledak. Bukankah kamu mengatakan bahwa masih ada 10 menit lagi? Zhao Yu. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Li Jing terlatih-tatih dan bertanya, apakah kita harus pergi sekarang? Tunggu sebentar. Zhao Yu mendongak ke atas gua. Ia melihat gumpalan asap tebal keluar dari pintu kecil di atas tangga. Sial, Zhao Yu menyadari sesuatu dan hampir jatuh ke tanah. Sialan, Li Jing pintar, jadi dia langsung mengerti. Dilihat dari tempat ledakan itu berasal, pria bertopeng yang melarikan diri telah meledakkan pintu keluar di atas. Dengan kata lain, mereka mungkin terjebak di pangkalan militer bawah tanah dan tidak bisa keluar. Berita terburuknya adalah ada bom di pangkalan itu, dan bom itu akan segera meledak. Apa yang harus kulakukan? Li Jing menjadi gila. Zhao Yu menjulurkan lidahnya dengan muram. Dia tidak pernah menyangka akan berakhir dalam situasi putus asa seperti ini. Dia telah berusaha sekuat tenaga, tetapi dia tidak beruntung. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada waktu untukku. Zhao Yu mengepalkan tangannya dengan cemas. Sampai saat itu, dia tidak punya cara lain selain bertarung dengan Dewa Kematian. Hidup atau mati baginya. Apakah aku masih punya kesempatan untuk menang? Tanyanya. Baiklah, saya akan mencobanya. Setelah mengambil keputusan, Zhao Yu melambaikan tangan pada Xiao Hang. Xiao Hang, cepatlah. Bawa Kapten Li dan Cui Lizu ke sana sekarang. Tapi, Xiao Hang tampak putus asa saat berkata kepada Zhao Yu, pintu keluarnya dibom. Bagaimana kau tahu jika kau tidak melihatnya? Cepatlah, bagaimana jika ada jalan keluar? Atau jalan keluar baru? Zhao Yu berteriak, No, Velb, Indot C Om. Baiklah, oke. Xiao Hang mengangguk lalu bertanya, bagaimana denganmu?
Saya akan menangani bomnya, kata Zhao Yu, lalu dia berlari kembali ke tempat perlindungan serangan udara. Di saat kritis hidup dan mati seperti ini, Zhao Yu tidak lagi peduli dengan poin petualangan dan peralatannya. Ia tahu bahwa begitu bom meledak, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Jadi, dia segera menggunakan pesawat tak terlihat dan akselerator tak terlihat untuk mempercepat pesawat. Kemudian, agar tidak terlihat oleh Li Jing dan Xiao Hang yang masih tidak jauh darinya, dia menggunakan jubah tak terlihat yang berharga dan menghilang dari pandangan mereka. Begitu perangkatnya mulai bekerja, ia segera terbang ke titik tinggi di tempat perlindungan penyerang udara, lalu terbang langsung ke bom waktu yang baru saja ditemukannya. Dalam waktu kurang dari 20 detik ia mencapai sasaran, lalu ia menggunakan penghilang bom tak terlihat. Bom itu berhasil dibongkar dengan cepat. Setelah menyingkirkan bom itu, Zhao Yu melompat dan terbang di sepanjang dinding menuju sisi dalam tempat perlindungan serangan udara, mencari potensi ancaman di sepanjang jalan. Zhao Yu tahu bahwa hal yang paling mendesak baginya sekarang bukanlah menyingkirkan bom yang telah ditemukannya, tetapi menemukan semua bom yang tertinggal di area itu. Meskipun ia memiliki detektor tak terlihat yang canggih, jangkauan deteksinya terbatas. Ia tidak yakin dapat menemukan semua bom di pangkalan sebesar itu dalam waktu terbatas yang dimilikinya. Karena waktu hampir habis, ia menghabiskan 2000 poin lagi untuk meningkatkan jangkauan deteksi detektor tak terlihat hingga diameter 70 meter dan juga untuk meningkatkan akurasi deteksi. Dengan cara ini, detektor dapat menampilkan lokasi bom yang disembunyikan musuh dengan lebih tepat. Itu sepadan. Setelah memperkuat fungsi perangkat, detektor segera mengirimkan peringatan. Zhao Yu langsung terbang ke lokasi yang terdeteksi dan dengan mudah memperbaiki bom ketiga. Mengikuti prosedur itu, Zhao Yu terbang mengelilingi tempat perlindungan serangan udara yang besar, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, ia mengeluarkan 7 bom. Terbang di udara, Zhao Yu tiba-tiba merasa percaya diri lagi. Pada saat yang sama, dia sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa perangkatnya begitu kuat, dia bisa menangkap pria bertopeng itu. Namun, Zhao Yu membiarkannya melarikan diri. Zhao Yu mencari di seluruh tempat perlindungan serangan udara. Selain mendapatkan gambaran tentang tata letak dan struktur pangkalan secara umum, ia menemukan jalan keluar lain. Namun, ketika dia sampai di pintu keluar itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Menurut detektornya, bom terakhir yang ditempatkan musuh berada di dekat pintu keluar itu. Sayangnya, ketika ia menemukan lokasi bom tersebut, ia terkejut karena alat penghilang bom tak kasat mata pada bilah perangkatnya menunjukkan semua bom telah digunakan. Bab 1123. Ledakan. Beberapa menit kemudian, bom itu meledak. Mendengar suara gemuruh dari kejauhan, merasakan getaran bumi yang dahsyat, dan melihat lampu-lampu yang berkedip-kedip, Xiao Hang tak kuasa menahan diri untuk tidak memeluk Li Jing. Jing, jika aku bisa mati bersama orang yang paling kucintai, aku tak akan menyesal, katanya kepada Li Jing dengan lega. Beberapa menit sebelumnya, Xiao Hang telah pergi ke bagian depan lorong dan menemukan bahwa bagian atasnya telah runtuh. Satu-satunya jalan masuk ke lorong itu tertutup sepenuhnya. Pada saat itu, ketika dia mendengar ledakan bom, dia menerima nasibnya. Li Jing pun tak punya harapan lagi. Ia membenamkan kepalanya di lengan Xiao Hang. Pegang aku erat-erat. Aku ingin mereka menemukan kita di masa depan. Aku ingin mereka tahu bahwa kita adalah sepasang kekasih. Yang paling kusesali adalah aku tak mengiyakan lamaranmu. Li Jing tidak dapat menahan air matanya ketika berbicara. Itu bukan hal yang sulit bagiku. Xiao Hang menyekat tangannya yang kotor, menyatukan kedua tangannya, lalu berkata, sekarang, aku akan bertanya lagi. Tapi, itu hanya. Dia memandang sekelilingnya, mencari sesuatu untuk menggantikan cincin itu, namun tanah hanya dipenuhi selongsong peluru dan mayat-mayat yang berserakan. Oh, saat dia melihat sekeliling, Cui Lizu terbangun oleh ledakan itu dan mengeluarkan suara, oh, pelan. Xiao Hang dan Li Jing menatap Cui Lizu. Mata mereka penuh dengan kepahitan. Li Jing dengan lembut memegang tangan Xiao Hang. Aku tidak butuh cincin. Jawabanku adalah ya. No, Vel, B, Jen. Com. Sambil berbicara,
Li Jing mendekatkan pipinya ke wajah Xiao Hang dan hendak menciumnya. Tiba-tiba, seseorang berseru dari dekat pintu masuk. Wah, wah. Zhao Yu meletakkan kedua tangannya di depan wajahnya dan berkata dengan keras, ini tidak cocok untukku, ini tidak pantas. Aku tidak tahan dengan kalian. Xiao Hang dan Li Jing terkejut dengan kedatangan Zhao Yu dan segera berpisah. Ini. Xiao Hang jelas merasa canggung. Saat dia tergagap, dia menyadari bahwa suara keras itu perlahan melemah. Tampaknya ledakan itu tidak separah yang dia duga sebelumnya. Gunung itu tidak runtuh, begitu pula gua itu. Tenang saja, kawan. Zhao Yu tersenyum pada mereka. Di ujung lain pangkalan, ada lorong kedua. Setelah aku mengeluarkan bom, aku menaruhnya di sana. Pertama-tama, dengan cara ini, ledakan tidak akan memengaruhi bahan peledak dan senjata di pangkalan. Kedua, kupikir bom yang meledak di dalam lorong itu mungkin bisa membuka jalan keluar bagi kita. Oh, Xiao Hang menarik napas panjang. Untuk sesaat, ia merasa seperti kembali dari kematian. Kau tahu cara menjinakkan bom? Tanya Li Jing. Dia tampak terkejut. Hei, apa yang terjadi pada otakmu karena pertarungan tadi? Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Jika aku tahu cara menjinakkan bom, apakah aku akan membiarkannya meledak? Maksudku, aku membawa bom itu ke tempat yang aman, oke. Zhao Yu benar. Reaksi mental Li Jing menjadi sangat lambat karena kejadian yang baru saja menimpanya. Xiao Hang bertanya dengan cemas, kalau begitu, hanya ada satu bom. Yah, Zhao Yu memikirkannya sejenak, lalu dengan cepat menjawab, lagi pula, aku hanya melihat satu. Zhao Yu tidak bisa memberitahu mereka tentang perangkatnya. Jika mereka tahu ada banyak bom di luar sana, Zhao Yu tidak akan bisa menjelaskan kepada mereka apa yang baru saja dilakukannya dengan perangkatnya. Xiao Hang menatap dan bertanya dengan kaget, kau sendiri tidak yakin? Bagaimana jika masih ada bom lainnya? Ini tidak akan berhasil untuk kita. Kita harus segera menemukan bom yang tersisa. Tidak perlu. Bom yang kutemukan itu menggunakan pengatur waktu. Kalau ada bom lain, pasti sudah diatur pada waktu yang sama, Zhao Yu menjelaskan. Semuanya pasti meledak bersamaan. Lagi pula, saat aku kembali, aku melihat-lihat. Aku tidak melihat. Cui Lizu sudah terjaga beberapa saat sementara Zhao Yu berbicara. Begitu Zhao Yu melihatnya, ia segera mengganti topik pembicaraan dan bergegas menghampirinya. Lizu, kamu sudah bangun, katanya. Xiao Hang dan Li Jing saling berpandangan. Jelas mereka masih khawatir dengan bom itu. Bos, Cui Lizu benar-benar terjaga tetapi dia tampak bingung dan tidak bisa membuka matanya. Aku di sini, aku bersamamu. Zhao Yu menepuk wajah Cui Lizu dengan lembut. Ia kemudian menoleh ke Xiao Hang dan Li Jing dan bertanya, baru saja pria bertopeng itu menghipnotis Cui Lizu. Aku melihat bahwa ia telah melantunkan sesuatu di telinga Cui. Cui Lizu juga mengatakan sesuatu kepadanya. Ah, kenapa dia melakukan itu? Li Jing mengerutkan kening dan berbisik, itu tidak masuk akal. Mereka menemukan pangkalan militer. Apalagi yang ingin mereka ketahui dari Cui Lizu? Ya, Xiao Hang juga sangat bingung. Itu pasti tentang Tao Xiang, kan? Aneh sekali. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, ini memang aneh. Pria bertopeng itu bahkan memarahi anak buahnya dalam bahasa Jepang. Apa, orang Jepang? Xiao Hang menatap Zhao Yu dan bertanya, agen Jepang. Mungkinkah mereka? Intinya adalah, Li Jing berpikir sejenak, lalu berkata, apakah dia menemukan jawaban yang diinginkannya? Dia menemukan pangkalannya. Ya, harta karunnya. Bukankah harta karun itu ada di sini? Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kita tidak akan pernah tahu. Saudara-saudara Tian telah menghilang selama lebih dari setengah tahun. Kita tidak tahu sudah berapa lama mereka mengetahui tentang pangkalan rahasia ini. Mungkin harta karun itu sudah diangkut. Atau mungkin harta karun itu tidak ada di sini sama sekali. Saya setuju dengan yang terakhir, kata Li Jing. Harta karun itu tidak mungkin dipindahkan di bawah pengawasan ketat kita. Dan, jika mereka memindahkan harta karun itu ke lokasi lain, mengapa mereka peduli dengan Cui Lizu? Tidak. Tiba-tiba,
Zhao Yu menunjuk ke pangkalan di kejauhan. Dia memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Mungkin, harta karun itu ada di sini, dan belum dipindahkan, katanya. Ah, apa maksudmu? Xiao Hang tidak mengerti. Saya punya firasat aneh sejak kami disergap. Saya merasa tujuan mereka bukan untuk mencuri harta karun. Ketika saya menemukan bom, dugaan saya semakin kuat, jelas Zhao Yu. Li Jing mengangguk. Maksudmu tujuan mereka adalah menghancurkan harta karun dan pangkalan militer. Xiao Hang mengerutkan kening dan akhirnya menyadari sesuatu. Aku tahu, katanya, harta karun itu sangat berharga. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membawa emas itu pergi. Jika mereka tidak dapat membawanya pergi, mereka ingin menghancurkannya sehingga tidak ada yang bisa mendapatkan harta karun itu. Syukurlah bom itu tidak meledak. Tapi, Zhao Yu menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak yakin 100%. Aku hanya memeriksa sekeliling dan tidak melihat emas atau barang berharga lainnya. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa harta karun itu pasti ada di sini. Oh, Cui Lizu membuka matanya. Dia tampak jauh lebih baik. Li Jing menatap Cui Lizu dan berkata, saya setuju. Jika kita ingin tahu apa tujuan sebenarnya mereka, saya khawatir kita harus mencari tahu dulu apa yang ditanyakan pria itu kepada Cui Lizu. Bab 1124. Aku tidak tahu. Setelah Zhao Yu selesai bercerita kepada Cui Lizu tentang pria bertopeng itu, dia menutupi kepalanya, mencoba mengingat apa yang dikatakan pria itu kepadanya. Aku ingat ada ledakan. Kalau begitu aku tidak tahu apa-apa. Ya Tuhan, tempat apa ini? Katanya. Jangan terburu-buru. Kau pernah bangun sekali dan tertangkap oleh mereka. Aku menyelamatkanmu, kata Xiao Hang. Oh, aku ingat. Cui Lizu membuka matanya lebar-lebar. Itu memang terjadi. Ada banyak kotak dan meriam. Ya, Xiao Hang mengangguk dan melanjutkan, katanya, ketika kau melihat seseorang mengejarmu, kau berlari melalui celah di dalam kotak. Ya, ada seseorang yang mengejarku. Orang-orang itu, siapa mereka? Tanya Cui Lizu dengan gugup. Itu tidak penting. Coba pikirkan, apa yang terjadi setelah kau lari. Bagaimana mereka bisa menangkapmu? Desak Zhao Yu. Aku kabur. Lalu aku kabur. Cui Lizu menepuk dahinya. Ini benteng rahasia tempat harta karun itu dikubur. Di mana harta karunnya? Di mana emasnya? Apa kau menemukannya? Berapa banyak yang bisa kudapatkan? Sialan. Zhao Yu mengerutkan kening. Ia menoleh ke yang lain dan berkata, bahkan sekarang pun ia masih memikirkan uang. Ia menoleh kembali ke Cui Lizu dan berkata, jika kau tidak ingat apa yang dikatakan pria bertopeng itu padamu, kita semua akan mati di sini. Pikirkan baik-baik. Cui Lizu menunduk dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, sepertinya aku tertangkap oleh mereka tanpa berlari terlalu jauh. Mereka memberiku. Dia menyentuh lehernya lalu melanjutkan, memberiku suntikan, lalu aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tapi, pikirkanlah, kata Zhao Yu dengan cemas. Kamu baru saja berbicara dengan orang itu. Ada seorang pria bertopeng yang menanyakan banyak hal kepadamu. Pikirkanlah, apa yang dia tanyakan kepadamu. Pertanyaannya mungkin merupakan jawaban atas semua pertanyaan kita. Cui Lizu tampak bingung. Apa? Pria bertopeng? Tidak, aku belum pernah melihat pria bertopeng. Apa yang terjadi padaku? Adakah yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Apa yang kau lakukan di sini? Harta karun itu terkubur di sini. Mengapa kau tidak mencarinya sekarang? Itu emas. Bertonton emas. Sayang sekali. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Menurut pendapatku, Cui Lizu tidak dihipnotis. Mereka mungkin menggunakan serum kebenaran padanya seperti yang mereka lakukan pada para ahli itu, katanya kepada Xiao Hang. Dia berbicara kepada pria itu saat dia koma, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Jika kita tidak dapat menemukan jawabannya, kita tidak dapat menemukan pria bertopeng itu, kata Xiao Hang. Menurutku, sebaiknya kita segera pergi dari sini dan mencari ahli hipnotis untuk membantu kita. Tapi, Zhao Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Aku tahu sedikit tentang membaca gerak bibir. Aku baru saja melihat pria bertopeng itu berbicara padanya.
Aku punya gambaran umum tentang apa yang dia bicarakan, katanya dengan ragu. Meskipun dia berbicara bahasa Jepang dan Inggris, apa yang baru saja dia katakan kepada Cui Lizu pasti dalam bahasa Mandarin. Tentu saja, Cui Lizu hanya bisa berbicara bahasa Mandarin, kata Xiao Hang. Jika orang itu ingin bertanya, dia hanya bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Tapi, Zhao Yu, aku tidak tahu kalau kamu bisa membaca gerak bibir. Itu bukan hal yang seharusnya kamu minati. Apa? Pria bertopeng. Cui Lizu mengernyitkan alisnya. Karena dia memakai topeng, bagaimana kau bisa melihat bibirnya? Bos, kau pasti membanggakan dirimu sendiri lagi. Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau bisa membaca bibir? Tidak, pria itu hanya setengah bertopeng dan aku bisa melihat mulutnya, Zhao Yu menjelaskan. Aku tidak menyombongkan diri. Aku benar-benar tahu cara membaca bibir. Aku tahu semua hal buruk yang kau katakan tentangku di belakangku. Zhao Yu tidak sedang membual. Ketika dia melihat pria bertopeng itu berbicara dengan Cui Lizu, dia langsung menggunakan alat pembaca bibir untuk mencoba mencari tahu apa yang sedang dibicarakan pria bertopeng itu. Alasan dia tidak melawan dan membiarkan orang lain memukulnya adalah karena dia fokus melihat apa yang dikatakan pria bertopeng itu. Xiao Hang menepukkan tangannya. Lalu apa yang kau tunggu? Apa yang dikatakan pria bertopeng itu? Desaknya pada Zhao Yu. Intinya, orang itu tidak mengatakan sesuatu yang berguna, kata Zhao Yu dengan malu. Saya hanya bisa melihat bahwa dia terus-menerus mengumpat. Dia terus-menerus mengucapkan kata-kata makian. Ah, seorang pria Jepang mengumpat dalam bahasa Mandarin. Xiao Hang mengerutkan kening. Kau yakin? Mengumpat pada seseorang yang sedang koma. Kenapa? Zhao Yu mencoba memikirkan apa yang sebenarnya dikatakan pria itu. Tidak, aku ingat dia terus berkata brengsek. Aku ingat dia bertanya pada Cui Lizu, apa kamu bisa mengingatnya? Di mana benda itu? Lalu dia menyebutkan sebuah foto. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Yu, Cui Lizu cemberut dan berkata, aku tidak tahu. Bagaimana jika dia tidak mengumpat? Mungkin dia berbicara tentang ibunya. Atau ibuku. Ibuku. Tapi ibuku sudah meninggal. Foto ibuku. Jika dia tidak dapat menemukan ibuku, dia membutuhkan foto. Ini sangat aneh. Tidak masuk akal bagiku. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksudnya. Mudah bagi mereka untuk mengetahui informasi ibumu dan mendapatkan fotonya. Pasti ada yang salah dengan mereka. Cui, bisakah kau mencoba mengingat sesuatu? Kau membuka matamu saat itu dan kau banyak bicara padanya, tapi aku tidak bisa melihat mulutmu. Tunggu. Tidak. Xiao Hang tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, entah orang itu mengumpat, atau dia tidak mengatakan bajingan. Mungkin orang yang dia tanyakan bukanlah ibu Cui Lizu, tetapi ibu orang lain. Ibu siapakah itu? Ibu Tao Xiang. Jadi, dia bertanya tentang ibu Tao Xiang. Kata-katamu agak membingungkan. Cui Lizu memutar matanya ke arah Xiao Hang. Tao Xiang adalah seorang yatim piatu. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu siapa ibunya. Begitu pula Cui Lizu. Oh, benar juga. Cui Lizu menjambak rambutnya dengan marah dan berkata, siapa yang telah aku sakiti? Mengapa mereka semua mengejarku? Rahasia apa yang aku ketahui? Tetap tenang. Jangan terlalu bersemangat. Zhao Yu melihat Cui Lizu hampir pingsan dan menghiburnya. Baiklah, jangan khawatir, kami akan mencari tahu sendiri. Kita tidak punya waktu. Ayo kita keluar dari tempat sialan ini dulu. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau meletakkan bom di lorong lain dan meledakkannya? Tanya Xiao Hang. Bagaimana dengan bom itu? Apakah meledak? Jika itu berhasil untuk kita, aku tidak akan berada di sini membuang-buang waktu denganmu sekarang. Zhao Yu memutar mata ke arah Xiao Hang dan berkata, bahkan jika itu meledak di lorong, lorong itu akan runtuh. Bagaimana itu bisa menciptakan jalan keluar? Xiao Hang cemberut. Jadi kita terjebak di sini. Kau tahu, lorong di atas sudah runtuh. Bahkan jika dinas rahasia menemukan lokasi kita, mereka masih butuh beberapa hari untuk menemukan kita. Tidak ada makanan atau air di sini. Kita akan kelaparan dan mati di sini. Tidak apa-apa. Makanan di sini sangat banyak. Kamu tidak akan mati.
Li Jing, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berbicara. Ah, makanan. Zhao Yu dan yang lainnya berbalik dengan gembira, tetapi wajah mereka semua hitam. Li Jing sedang mencari sesuatu di antara mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Ternyata yang dia maksud bukanlah makanan sungguhan, melainkan mayat-mayat. Bab 1125. Ketika Xiao Hang melihat Li Jing sedang menggeledah mayat-mayat itu, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah mereka. Jing, kita tidak seputus asa itu, kan? Tanyanya cemas. Hati-hati, kakimu terluka parah. Tidak apa-apa, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa jauh lebih baik. Sepertinya pendarahannya sudah berhenti. Li Jing melambaikan tangan ke Xiao Hang. Kemarilah dan lihatlah. Orang-orang ini semua orang asing. Tentu saja kamu merasa jauh lebih baik, pikir Zhao Yu. Jika bukan karena hemostat tak terlihat milikku, kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk berbicara sekarang. Tentara Bayaran Internasional. Xiao Hang berjongkok di depan mayat dan mengamatinya dengan saksama. Sepertinya tidak ada ciri-ciri yang jelas. Mungkin itu bukan organisasi yang terkenal. Li Jing mengerutkan kening. Sedikit lebih dari 10 orang. Mengapa kita belum pernah melihat pasukan seperti itu sebelumnya? Tanyanya. Sayangnya, tidak ada koneksi di sini. Xiao Hang mengeluarkan ponselnya dan berkata, lebih baik aku memotret mereka kalau aku tidak bisa mengenali mereka setelah kita keluar. Peralatan canggih, terlatih dengan baik, dan sangat rahasia. Kurasa, Li Jing berpikir sejenak lalu berkata, orang-orang ini semuanya direkrut sementara. Meskipun mereka bukan profesional, ada baiknya mereka menyembunyikan identitas asli mereka. Ya, Xiao Hang mengambil foto-foto orang yang meninggal dan berkata, organisasi semacam ini adalah yang paling sulit dikenali. Lihat, ada banyak orang yang tampak seperti orang Tionghoa. Padahal mereka bukan. Mereka orang Asia Tenggara atau Asia Timur. Karena pria bertopeng itu berbicara bahasa Jepang, berarti bosnya orang Jepang. Jelas, pria bertopeng itu adalah pemimpin mereka, kata Zhao Yu. Li Jing menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Aku tahu bagaimana organisasi semacam ini bekerja. Jika mereka benar-benar direkrut oleh agen Jepang, mereka tidak akan berbicara bahasa Jepang, juga tidak akan ada hal-hal yang berhubungan dengan Jepang pada mereka. Oh, Zhao Yu mengangguk dan berkata, begitu ya. Mereka tidak ingin kita tahu identitas asli mereka. Ini tugas yang sangat penting, bukan? Xiao Hang mengangguk. Ya, kalau tidak, begitu kita mengetahuinya, itu akan menjadi berita besar bagi masyarakat internasional. Tidak ada negara yang berani bersikap begitu berani. Jadi, mereka mungkin bukan orang Jepang. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Apakah itu KGB? Xiao Hang menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku tidak. Posisi mereka berbeda. Kalau mereka orang Rusia, mereka pasti akan bekerja sama dengan kita. Tapi bagaimanapun juga, Li Jing ragu-ragu, lalu berkata, itu adalah konspirasi terburuk dan terbesar yang pernah kudengar. Orang asing datang untuk mencari harta karun di Tiongkok dan mencoba menghancurkannya. Berani sekali mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Xiao Hang mengerutkan kening dan berkata, meskipun markas rahasia ini telah diselamatkan, kita masih membiarkan pria bertopeng itu kabur. Dan, dia mendapat jawabannya dari Cui Lisu. Aku khawatir. Jadi, kita harus keluar dari sini secepatnya. Jangan mengeluh lagi. Li Jing memegang tangan Xiao Hang dan berkata, mungkin ada jalan keluar lain di pangkalan militer sebesar ini. Mari kita lihat-lihat. Xiao Hang mengangguk. Baiklah, katanya. Tapi kau tidak bisa pergi. Kakimu terluka. Tunggu sebentar. Zhao Yu teringat sesuatu dan segera melambaikan tangannya. Baru saja, kupikir aku melihat beberapa orang di sana. Mereka masih hidup. Aku akan berbicara dengan mereka dan melihat apakah aku bisa mendapatkan sesuatu dari mereka. Aku yang terbaik dalam hal semacam ini, katanya. Xiao Hang dan Li Jing menggelengkan kepala bersama-sama. Mereka tidak terbunuh dalam penembakan itu, tetapi mereka bunuh diri, kata Xiao Hang. Zhao Yu cemberut. Apa? Pasukan pembunuh. Apakah mereka menyimpan racun di mulut mereka? Ketika mereka tidak dapat menyelesaikan tugas mereka,
mereka mengunyah racun dan mati untuk menjaga rahasia mereka. Xiao Hang dan Li Jing tidak menjawabnya. Sebaliknya, mereka melihat sekeliling dengan cemas. Zhao Yu tidak melanjutkan dan hendak memeriksa mayat-mayat itu bersama Xiao Hang. Rasa sakit yang disebabkan oleh luka-lukanya sebelumnya dan rasa lelah yang kuat menyerangnya, yang membuatnya tersandung. Kalau begitu, Cui Lizu adalah kebalikan dari Zhao Yu. Dia menunjukkan kegembiraan di matanya. Mari kita lihat-lihat, bagaimana jika kita menemukan emasnya. Bos. Cui Lizu berada tepat di samping Zhao Yu. Melihatnya terhuyung-huyung, dia bergegas maju untuk membantunya. Zhao Yu menggertakkan giginya karena kesakitan. Ia merasakan nyeri seperti terbakar di sekujur tubuhnya. Ia merasa pusing dan penglihatannya menjadi kabur. Itu adalah efek samping dari energi booster yang baru saja ia gunakan serta efek Invisible Tonic yang berangsur-angsur menurun. Jangan menakut-nakuti saya, bos, kata Cui Lizu, ketakutan, dan buru-buru mengeluarkan sebotol air mineral. Dia memberikannya kepada Zhao Yu. Bagaimana perasaanmu? Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Zhao Yu berusaha terlihat baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah. Aku harus istirahat. Benarkah? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Xiao Hang juga menatap Zhao Yu dengan khawatir dan bahkan memeriksa denyut nadinya. Aku mendengar seseorang menembakmu. Apakah kamu yakin tidak terluka? Aku tidak berbicara tentang peluru karet. Persetan denganmu. Kau ingin aku mati. Zhao Yu melotot padanya dan merasakan sakit yang berdenyut-denyut di wajahnya. Baiklah. Xiao Hang melambaikan tangannya. Karena dia bisa mengumpat, dia baik-baik saja. Ayo, aku akan mencari jalan keluar. Kau tinggallah di sini dan urus Zhao Yu. Aku tidak perlu diurus. Zhao Yu melambaikan tangan. Cui, sebaiknya kau pergi bersama Xiao Hang. Kau lebih baik darinya. Coba kau cari jalan keluar rahasia atau semacamnya. Cui Lizu tampak jelas malu. Baiklah, aku di sini. Li Jing mengeluarkan pistol dan melambaikannya. Baiklah, berhati-hatilah, kata Xiao Hang kepada Li Jing. Jika kau menemukan sesuatu, tembaklah ke udara. Aku akan kembali secepatnya. Li Jing mengangguk. Baiklah kalau begitu. Cui Lizu mengangguk, lalu mengikuti Xiao Hang dan pergi. Li Jing menyeret kaki kanannya yang terluka ke Zhao Yu dan bertanya, Zhao Yu, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Apa? Zhao Yu mengangkat matanya dan melihat Li Jing sedang menatap ke kejauhan. Dia mengerti apa yang dimaksudnya. Tentu saja, meskipun Cui Lizu tidak selalu serius dengan pekerjaannya, dia tahu apa yang benar, jawabnya. Pada titik ini, apakah menurutmu dia menyembunyikan sesuatu dari kita? NOVEL-BIN.com. Tapi itu menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu, kata Li Jing. Kalau tidak, musuh tidak akan mau menangkapnya. Dia pasti tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Aku tidak tahu, tapi aku percaya padanya, kata Zhao Yu tegas. Dia tidak pernah berbohong kepadaku tentang hal semacam ini. Jika dia mengatakan tidak tahu, maka dia memang tidak tahu. Aku sedang berpikir. Li Jing mengerutkan kening dan berkata, mungkin apa yang ingin diketahui musuh adalah sesuatu yang sama sekali tidak penting bagi Cui Lizu. Aku juga sudah memikirkan hal itu, tetapi Cui Lizu telah menceritakan semuanya kepadaku sejak dia masih bisa mengingatnya. Kurasa tidak ada yang berhubungan dengan tempat harta karun itu dikubur. Rasa lelah yang luar biasa mengalir ke dalam diri Zhao Yu seperti air dari sungai yang mengalir ke laut. Namun, ini adalah kesempatan langka baginya, jadi dia memaksakan diri untuk bertanya, Kapten Li, bisakah kau memberitahuku sesuatu tentang ayah pacarku? Apa yang terjadi antara kau dan dia? Bab 1126. Jangan khawatir, canda Li Jing sambil duduk di sebelah Zhao Yu, kelelahan. Aku bukan saudara perempuan tunanganmu atau ibu mertuamu. Kita tidak ada hubungan apapun. Zhao Yu, yang punya kebiasaan bicara asal-asalan, tidak menanggapi. Ia hampir tertidur karena kelelahan. Kalau dipikir-pikir lagi, saat Zhao Yu masih dalam proses menangkap Cheng Ling Fei, dia telah menggunakan seperangkat barang yang sama dan tidur seharian penuh sebelum pulih dari kelelahan.
Saat itu ia telah menangkap penjahat tersebut dan diizinkan untuk memulihkan diri di rumah sakit setelahnya. Sekarang situasinya berbeda, ia terjebak di ruang bawah tanah, dan siapa yang tahu bahaya apa yang mengintainya. Selain itu, dalangnya berhasil melarikan diri, dan mereka tidak tahu apa niat jahatnya. Bagaimana jika para penjahat itu melakukan sesuatu yang fatal yang mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga? Aduh, Zhao Yu mendesah tidak nyaman. Ia bersandar ke dinding dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap membuka matanya meskipun ia merasa ngantuk. Kau, Li Jing gelisah seolah-olah dia bisa merasakan penderitaan Zhao Yu. Dengan alis berkerut, Li Jing berkata lembut, Zhao Yu, apa yang terjadi sebelumnya, semua salahku. Aku berutang permintaan maaf yang pantas padamu. Dalam mimpi terliar Zhao Yu, dia tidak pernah menduga bahwa Li Jing yang biasanya angkuh dan berkuasa akan meminta maaf padanya. Aku akui, aku meremehkanmu. Jika kita bisa bertahan, aku harap kita bisa berteman, baiklah, itu saja yang bisa kukatakan. Kata Li Jing sambil tersipu. Oh, kata Zhao Yu sambil mengangguk pelan. Sepertinya kau benar-benar tidak ada hubungan apa-apa dengan ayah mertuaku. Aku hanya terlalu banyak berpikir. Kau, Li Jing menyipitkan matanya ke arah Zhao Yu. Namun, sesaat kemudian, mereka saling tersenyum lebar. Mungkin karena luka-lukanya, Zhao Yu berusaha menahan tawa, sebelum meringkuk kesakitan. Baiklah, sebaiknya kau istirahat saja, kata Li Jing. Orang-orang dari Badan Rahasia sudah hampir tiba, aku yakin mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kita. Oh, Zhao Yu tergoda untuk beristirahat sebentar, tetapi bagaimana dia bisa berhenti mengkhawatirkan apa yang akan terjadi? Siapa sebenarnya musuh mereka? Mengapa mereka membawa mereka ke pangkalan yang dipenuhi bahan peledak ini? Di mana harta karunnya? Dan apa niat orang bertopeng itu? Bagaimana Cui Lizu terlibat? Apa perbedaan antara ibunya dan ibumu? 1. Zhao Yu memiliki begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya. Ia membutuhkan jawaban. Namun, bahkan setelah membunuh begitu banyak penjahat, ia masih belum mampu memecahkan misteri tersebut. Tepat saat Zhao Yu sedang berpikir keras, sistem keajaiban dalam benaknya mulai aktif. Ternyata heksagram Kungen dari 2 hari yang lalu baru saja selesai dijalankan. Zhao Yu memperoleh tingkat penyelesaian yang sangat tinggi, yaitu 435%, dan sekali lagi mencetak rekor baru. Rekor ini bahkan lebih luar biasa daripada heksagram Kunqian. Sebelumnya, ketika heksagram Kunqian diselesaikan dengan tingkat penyelesaian 388%, ia diberi hadiah 40 item. Kali ini, ia diberi hadiah berupa 50 item yang sangat hebat. Melihat item-item tersebut, Zhao Yu merasa sangat terkejut. Ada 3 item perangkat kelas atas, bola pagar tak terlihat. Wow, Zhao Yu menggenggam kedua tangannya dan membungkukkan badan sebagai ucapan terima kasih, memuji sistem. Wahai sistem yang perkasa, kau memang hebat, kau telah menghadiahkanku 3 bola sekaligus. Termasuk apa yang sudah dimilikinya, Zhao Yu sekarang memiliki 4 bola pelindung tak terlihat. Bola-bola ini adalah penyelamat, yang pasti akan berguna saat ia dalam kesulitan. Selain itu, inventarisnya juga diisi ulang dengan jubah tak kasat mata, pesawat tak kasat mata, dan item perangkat level 1 dan perangkat khusus lainnya. Akan tetapi, sistem tersebut seringkali tidak dapat diprediksi, dan Zhao Yu juga menerima sejumlah barang aneh lainnya seperti tonik penumbuh rambut tak kasat mata, pita tak kasat mata, dan anehnya, bahkan pemotong kuku tak kasat mata yang cara kerjanya sama seperti pemotong kuku biasa. Zhao Yu tidak punya waktu untuk memeriksa inventarisnya, dia membutuhkan sesuatu yang bisa dia gunakan saat ini. Akan tetapi, setelah menelusuri seluruh device bar, satu-satunya hal yang tampaknya berguna adalah Invisible Fluoroscopy Device. Jika kualitas fluoroskopik perangkat tersebut dapat diperkuat, maka mungkin ia akan mampu mendeteksi bagian terlemah dari gunung, sehingga orang-orang di luar akan mampu menemukan cara untuk mengeluarkannya. Saat dia sedang merenungkan komunikasi dengan dunia luar, tiba-tiba terlintas dalam benak Zhao Yu bahwa poin yang baru terkumpul akan cukup untuk meningkatkan perangkat penguat sinyal.
Zhao Yu mengeluarkan alat penguat sinyal untuk memeriksanya. Karena tidak ada lagi yang mengganggu sinyal, ia hanya membutuhkan 2000 poin untuk memperkuat alat tersebut. Setelah menyelesaikan petualangan terakhir, Zhao Yu telah diberi hadiah 1740 poin, yang sudah cukup. Namun, saat Zhao Yu bersiap untuk meningkatkan perangkatnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Oh ya, ia hampir lupa. Ketika ia melihat orang bertopeng berbicara kepada Cui Lizu, ia pertama kali menggunakan alat pembaca bibir, tetapi setelah menyadari bahwa alat itu tidak dapat menerjemahkan dengan tepat apa yang sedang dikatakan, ia merekam seluruh proses dengan perekam video tak terlihat, no, file, b, in.com. Zhao Yu terus memperhatikan orang bertopeng itu sepanjang proses, bahkan saat dia diserang dengan kejam oleh orang lain. Dia benar-benar mulai bosan. Kalau bukan karena dia melihat perangkat ini di device bar, dia pasti sudah melupakannya. Zhao Yu memutuskan untuk meninjau apa yang telah direkamnya dengan perangkat tersebut. Rekaman itu hanya bisa dilihat olehnya. Tidak seperti perekam suara tak terlihat, mentransfer gambar-gambar ini ke komputer atau platform lain akan membutuhkan poin keajaiban yang sangat banyak, jadi rekaman itu hanya bisa dilihat olehnya saat ini. Perekam video tak terlihat telah menangkap apa yang terjadi dengan sempurna, termasuk terjemahan yang dibuat oleh alat pembaca bibir. Dalam rekaman tersebut, orang bertopeng itu bertanya kepada Cui Lizu dengan serius, apakah kamu ingat di mana ibunya? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak dapat menemukan ibunya? Cui Lizu menggumamkan sesuatu dengan cepat, seolah-olah sedang kesurupan. Orang bertopeng itu tersenyum dan berkata, foto. Tidak lama kemudian, Zhao Yu menerima pukulan di bagian belakang kepalanya, yang mengubah sudut perekam, sehingga tidak ada lagi yang terdengar. Oh, setelah memutarnya sekali lagi, Zhao Yu menyadari sesuatu yang baru. Ibunya. Mungkin, ini bukan sebutan untuk ibu seseorang, tetapi mungkin ia merujuk pada sesuatu yang lain. Tepat saat dia menyadari hal ini, Xiao Hang dan Cui Lizu berlari ke arahnya. Xiao Hang berteriak, cepat, lari. Ada begitu banyak bom di dalam. Satu ibunya, diucapkan, Tama, dimaksudkan untuk menyinggung jika digunakan dengan cara yang mirip dengan D** menit. Atau F***. Bab 1127. Meskipun Zhao Yu tahu bahwa bom itu tidak akan meledak, dia tidak melakukannya dan tidak dapat menjelaskannya kepada Xiao Hang dan Cui Lizu. Sebaliknya, dia hanya berpura-pura terkejut. Kami menemukan dua di antaranya, kata Xiao Hang, yang wajahnya pucat pasi. Bahan peledak itu dimasukkan ke dalam lubang yang dibor di dinding. Siapapun yang melakukan ini jelas tahu apa yang mereka lakukan. Seluruh pangkalan akan runtuh ketika terjadi benturan. Sial. Cui Lizu mengguncang, menggemparkan. Ada begitu banyak bahan peledak di sini. Kita tidak akan bisa menyembunyikan ledakan. Menyarankan kita mencari jalan keluar. Bagaimana kalau kita menggali? Kalau tidak berhasil, setidaknya kita bisa meninggalkan kata-kata terakhir kita. Yah, jelas mustahil untuk menjinakkan bom-bom itu, kata Xiao Hang. Pertama, kita tidak tahu kapan bom-bom itu akan meledak. Dan yang kedua, kita tidak tahu berapa banyak bom yang telah dikubur di sini. Banyak sekali bomnya. Li Jing memiliki kekhawatiran yang sama, tetapi idenya sangat berbeda. Bagaimana mereka melakukannya tepat di bawah hidung kita? Itu luar biasa. Bahkan jika kita tidak berhasil keluar, kita perlu menemukan cara untuk berkomunikasi dengan rekan kerja kita. Baiklah, kita tinggalkan saja ini untuk saat ini, kata Xiao Hang sambil menunjuk ke arah sebuah terowongan. Kita sebaiknya kembali melalui jalan yang sama seperti saat kita datang. Bahkan jika kita tidak menemukan jalan keluar, itu lebih baik daripada diledakkan oleh bahan peledak. Kita mungkin bisa menemukan bunker atau semacamnya. Baiklah, Li Jing mengangguk setuju. Apa yang kamu tunggu? Dahi Cui Lizu dipenuhi keringat. Sambil memegang lengan Zhao Yu, dia berkata, ayo bos, aku akan menyukainya. Ayo keluar dari sini. Tut. Zhao Yu mendecak lidahnya. Ia benar-benar lelah dan hanya ingin berbaring sekarang. Namun, ia tidak bisa menjelaskan kebenaran tentang bom itu kepada mereka. Satu-satunya pilihannya adalah mengikuti mereka ke terowongan pertambangan tempat mereka masuk.
Karena mengemudi, sulit bagi mereka untuk naik. Khawatir akan luka-luka yang dialami Li Jing, Xiao Hang mencarinya troli kargo, membiarkan duduk di atasnya, dan berusaha keras untuk mendorongnya. Bos, Cui Lizu menjulurkan lidahnya ke arah Zhao Yu. Apa kau akan baik-baik saja? Bolehkah aku mencarikanmu kereta dorong juga? Bukankah lebih baik jika kau mencarikan kereta tambang untukku? Zhao Yu meliriknya sekilas. Apa? Aku begitu rapuh dan lemah di matamu. Tidak, tidak. Cui Lizu segera menyanjungnya. Bos kuat, bos perkasa. Aduh, Zhao Yu meringis saat salah satu lukanya mulai terasa sakit karena berjalan. Dia segera meraih bahu Cui Lizu sambil berteriak padanya, bisakah kamu sedikit lebih kuat saat menopangku? Aduh. Meski jarak yang harus ditempuh tidak terlalu jauh, itu benar-benar merupakan perjuangan berat bagi mereka, terutama karena mereka turun melalui kereta tambang. Zhao Yu, khususnya, merasa semakin lelah. Setelah mencapai batasnya, Zhao Yu tidak dapat bertahan bahkan 30 menit. Ia butuh istirahat. Meskipun ada lampu, terowongan tambang itu tidak terang benderang dan jauh lebih gelap dibandingkan pangkalannya. Semua orang mengerti bahwa karena lampu menyala, itu berarti pasti ada generator di pangkalan itu. Dan karena musuh mereka tidak kesulitan menyalakan generator, mereka pasti sangat mengenal tempat ini. Tentu saja, semua orang juga tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum lampu padam karena generator pada akhirnya akan berhenti beroperasi. Xiao Cui, setelah duduk, Zhao Yu teringat pertanyaan yang pernah dipikirkannya sebelumnya. Aku sudah memikirkannya dengan saksama. Orang bertopeng itu sebenarnya tidak mengumpat ketika dia mengatakan, Tama. Dia juga tidak merujuk pada ibu seseorang. Itu mungkin homonim untuk sesuatu yang lain. Oh, Cui Lizu terengah-engah. Apa maksudmu? Novel.in.com. Zhao Yu, kata Li Jing tiba-tiba. Bagaimana kalau kamu berbagi dengan semua orang apa yang bisa kamu ingat kata demi kata? Tentu, Zhao Yu mengangguk. Dia memutar ulang rekaman itu dalam benaknya dan mengulang kata demi kata apa yang berhasil ditangkap oleh alat pembaca bibir itu. Wah, oke, memang seperti yang kau katakan. Xiao Hang merenung. Tama, tamu, mungkinkah itu ikan tunggal? 1. Kau pintar sekali. Cui Lizu menggelengkan kepalanya. Mereka telah menyiapkan bahan peledak dan kau pikir mereka ke sini untuk mencari ikan. Kau pikir ini pasar makanan laut Shanghai? Yah, mungkin dia benar. Kata Li Jing. Saya sering berhubungan dengan orang asing, dan mereka sering bermasalah dengan intonasi dan pelafalan. Selain itu, tidak jarang terjadi ketidakkonsistenan dalam penerjemahan terkait dengan membaca bibir. Saya juga berpikir bahwa, Tama, adalah homonim untuk sesuatu yang lain. Tapi apa arti dari dua kata itu? Zhao Yu memaksakan senyum sambil menggelengkan kepalanya. Tama, lama, tua, tangma, tangmu, dua. Wah, bos bahkan lebih hebat. Dia juga memasukkan kucing dan tikus. Setelah mengejek Zhao Yu, Cui Lizu juga mulai mengucapkan kata-kata yang terdengar mirip. Tama, tamu, tawa. 3. Tao. Tua, Taowa, Taoma, Xiao Hang bergumam sambil memutar matanya. Di mana kuda keramik itu? Jika kamu tidak ingat di mana itu, aku akan mencarinya. Apa itu Taoma? Apakah itu keramik 3 warna tang? 4. Kamu, Cui Lizu tercengang mendengar pertanyaan Xiao Hang. Dia mencengkeram rambutnya seolah baru saja mengingat sesuatu yang penting. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Hah, sesuatu berbunyi klik. Zhao Yu merasa gembira, tetapi dia juga penasaran. Dua kata itu, apa artinya? Tidak, itu bukan kuda keramik. Cui Lizu menggelengkan kepalanya. Itu juga bukan keramik 3 warna tang. Ayahku tidak pernah menyentuh kuda keramik apapun, baik dari dinasti Qin maupun yang lainnya. Jadi, tepat sekali, kata Xiao Hang. Berapa harga seekor kuda keramik? Apa yang kamu katakan sebelumnya? Cui Lizu tiba-tiba bertanya pada Xiao Hang. Apa yang Anda katakan sebelum menyebut kuda keramik? Sebelum itu, Xiao Hang mencoba mengingat. Apakah maksudmu adalah ikan tunggal? Tidak,
Apa yang kau katakan setelah ikan tunggal? Kau mengatakan sesuatu yang lain. Cui Lizu berkata dengan alis berkerut dan kilatan kegembiraan di matanya seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu. Taowa atau tua, Xiao Hang membeku, merasakan masalah ini sangat penting. Ya, Cui Lizu menggenggam tangan dan menghentakkan kakinya. Kurasa aku sudah tahu apa yang dia katakan. Taowa, boneka bersarang di Rusia. Benar sekali. Cui Lizu meraih tangan Zhao Yu dengan gembira. Bos, jawabannya adalah boneka bersarang di Rusia. 5. Hah. Yang ketiga, Zhao Yu, Xiao Hang, dan Li Jing, tercengang dengan jawaban yang mengejutkan ini. Apa-apaan ini? Zhao Yu bertanya-tanya bagaimana istilah baru bisa muncul. Apa sih boneka yang bersarang di Rusia itu? Apakah itu jenis boneka berlapis-lapis yang dijual di pasar luar negeri? Mengapa masalah ini hanya terkait dengan boneka bersarang Rusia? 1. Homonim, kata-kata yang terdengar mirip namun memiliki arti yang sangat berbeda. Ikan sol diucapkan sebagai tamu. 2. 4 kata-kata lain yang bunyinya mirip. 5. Boneka bersarang Rusia mengucapkan taowa. Bab 1128. Saya tidak tahu dari mana ayah saya mendapatkannya. Kata Cui Lizu. Saat itu kami masih tinggal di Golden City. Suatu hari, ayah saya membawa beberapa barang bersamanya. Salah satunya adalah boneka bersarang Rusia yang sangat cantik. Dulu aku sangat menyukainya, dan sering memainkannya. Kata Cui Lizu. Ia kemudian melanjutkan dengan berkata dengan kurang yakin, kurasa, orang bertopeng itu pasti bertanya tentang boneka bersarang. Yah, itu mungkin saja, kata Li Jing sambil menyenggol Zhao Yu. Lihat, bentuk mulut saat mengucapkan, tama, dan, taowa, mirip. Hanya saja yang satu mengharuskan lidah digulung, sedangkan yang lain tidak. Selain itu, visibilitasnya tidak bagus, jadi mungkin saja kamu salah mengartikannya sebagai tama. Mustahil untuk membaca bibir dengan sempurna. Tidak heran kau detektif gila. Hal pertama yang terlintas di pikiranmu adalah kata-kata umpatan. Sindir Xiao Hang, mengarahkan ucapannya ke arah Zhao Yu. Pergilah ke neraka. Zhao Yu menjawab dengan tidak sopan. Aku yakin. Cui Lizu mengerutkan kening. Karena ketika kamu menyebutkan boneka bersarang, aku sepertinya ingat seseorang menyebutkannya kepadaku ketika aku koma. Aku ingat beberapa hal. Tidak apa-apa, santai saja, Zhao Yu meyakinkannya. Tenanglah dan cobalah mengingat seperti apa rupa boneka bersarang itu dan apakah boneka itu memiliki ciri-ciri khusus. Itu sungguh indah. Bagaimanapun juga, itu adalah boneka bersarang. Jadi tentu saja tampak seperti gadis kecil Rusia yang mengenakan pakaian tradisional berwarna merah. Sangat cantik, kata Cui Lizu, mengingat boneka itu. Ada 5 lapisan secara keseluruhan, dengan setiap lapisan lebih kecil dari lapisan sebelumnya, tetapi semuanya tampak hampir sama. Kurasa hanya itu saja. Lalu, apa selanjutnya? Tanya Zhao Yu. Lalu, Cui Lizu berpikir sejenak. Sebenarnya, aku hanya memainkannya selama beberapa hari, bahkan tidak sampai seminggu. Kalian tahu itu barang curian. Barang berharga dijual dan yang tidak berharga dimusnahkan, tidak mungkin kami menyimpannya sendiri. Katanya, itulah sebabnya boneka itu akhirnya dihancurkan oleh ayahku, meskipun aku sangat menyukainya. Kata Cui Lizu, terdengar pasrah. Aku marah padanya tetapi tidak ada gunanya, karena aku tahu itu adalah kebijakannya. Dia sudah membuat pengecualian dengan mengizinkanku memainkannya selama seminggu. Oh, hancur. Xiao Hang mengernyitkan alisnya. Lalu mengapa kita masih repot-repot mencarinya? Selain itu, apa yang mungkin ada di dalam boneka bersarang itu? Kamu menyaksikan Tao Xiang menghancurkan boneka itu dengan mata kepalamu sendiri. Tanya Li Jing. Cui Lizu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin, dia tahu aku akan marah, jadi dia tidak melakukannya di depanku. Bisakah kau ingat di mana boneka bersarang itu? Apa kau punya ide apa yang harus kita lakukan jika boneka bersarang itu tidak dapat ditemukan? Zhao Yu mengulangi apa yang dikatakan orang bertopeng itu. Setidaknya sekarang lebih masuk akal daripada sebelumnya. Oh, foto itu. Cui Lizu bertepuk tangan dengan gembira.
Meskipun ayahku menghancurkan boneka itu, dia meninggalkan satu set foto. Oh, mata Zhao Yu membelalak. Itukah yang dimaksud orang bertopeng itu ketika dia menyebutkan foto? Tanyanya. Orang itu pasti sedang mencari foto-foto itu. Cepat, coba ingat-ingat di mana foto-foto itu. Xiao Hang mendesak Cui Lisu. Foto-fotonya ada di kantor polisi Jimping. Seharusnya ada di ruang barang bukti. Cui Lisu bertepuk tangan lagi, jelas-jelas bersemangat. Awalnya aku tidak tahu, tetapi setelah ayahku jadi linglung, aku menggeledah tasnya. Ternyata dia menyimpan foto-foto semua barang curian yang dimusnahkan. Saya membawa semuanya ke Jimping dan menaruhnya di lemari di panti jompo. Tetapi setelah saya mendapat masalah, lanjutnya, semuanya disita oleh polisi Jimping. Saya pikir tidak ada yang penting, jadi saya tidak repot-repot mengambilnya. Novel.in.com. Ada berapa foto di sana? Tanya Zhao Yu. Hanya satu, tetapi ada foto depan dan belakang kelima boneka itu. Kata Cui Lisu. Kalau dipikir-pikir, aku sudah membuka boneka bersarang itu berkali-kali, tetapi tidak pernah menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Bagaimanapun juga, kata Zhao Yu sambil mengeluarkan ponselnya, target musuh kita berikutnya mungkin adalah foto-foto ini. Aku harus segera memberitahu Li Loyun, sehingga dia dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Selain mengambil tindakan pencegahan ekstra, kita mungkin juga memasang jebakan untuk orang Jepang. Saat Zhao Yu menelepon, Li Jing dan Xiao Hang menatapnya kosong, tidak mengatakan apapun. Mereka yakin bahwa Zhao Yu sedang tidak dalam kondisi pikiran yang baik dan tidak berpikir jernih. Sebelumnya mereka sudah berkali-kali mencoba dengan telepon selulernya, tetapi tidak ada sinyal sama sekali. Akan tetapi, Zhao Yu nampaknya tidak peduli dan terus saja mengetikkan nomor di telepon selulernya. Sial, ketika Zhao Yu menggunakan alat penguat sinyal, dia terkejut karena hanya dibutuhkan 354 poin untuk meningkatkan alat tersebut. Apa-apaan, keringat mengucur di dahi Zhao Yu. Untung saja dia belum menggunakan 5.000 poin untuk meningkatkan item ini sebelumnya. Tentu saja tidak butuh waktu lama bagi jumlah poin yang dibutuhkan untuk turun drastis. Oh, Zhao Yu memperkirakan bahwa poin yang lebih sedikit diperlukan untuk peningkatan karena pengacau sinyal telah dimatikan dan cuaca di luar telah membaik. Dia tahu bahwa jika dia menunggu lebih lama, dia mungkin tidak perlu menggunakan 1 poin pun. Namun, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bersikap picik atas jumlah yang sepele seperti itu. Jadi, setelah menggunakan 354 poin untuk meningkatkan perangkat tersebut, sinyal telepon selulernya kini mencapai bar penuh. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Ponselnya berdering beberapa kali dan tak lama kemudian suara Li Loyun keluar dari speaker. Halo Kapten Li, ini aku, Zhao Yu. Kata Zhao Yu sambil melirik mereka berdua. Sambil berpaling dari mereka, dia berkata kepada Kapten Li, cepat pergi ke kantor polisi Jimping dan bantu aku menemukan barang-barang yang ditinggalkan Tao Xiang dan Cui Lisu di panti jompo. Bantu aku menemukan foto boneka bersarang Rusia saat kau melakukannya. Li Jing dan Xiao Hang tidak percaya apa yang mereka lihat. Zhao Yu berjalan santai sambil memegang ponselnya. Mereka mengira dia bercanda tentang penggunaan ponselnya. Tetapi mereka tidak memiliki masalah mendengarkan jawaban Li Loyun di terowongan yang sunyi itu. Ini, Xiao Hang mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Meskipun masih tidak ada sinyal, ia tetap mencoba menelepon dan baru menyerah ketika sudah dipastikan tidak akan tersambung. Li Jing juga tampak bingung. Kita perlu belajar dari divisi kriminal. Lihat saja kualitas ponsel mereka. Baiklah, aku sudah selesai. Zhao Yu baru saja mengakhiri panggilannya, berkata kepada mereka berdua, aku sudah meminta kantor polisi Jimping untuk memasang perangkap bagi mereka, kita tinggal menunggu mereka masuk ke dalam perangkap. Mari kita lihat apakah mereka bisa lolos dari ini, tapi, apapun yang terjadi, lebih baik kita cari tahu apa rahasia boneka bersarang itu. Zhao Yu menunjuk ponselnya, jangan khawatir, aku akan menyuruhnya mengirimiku salinan foto itu segera setelah dia menemukannya. Kau. Xiao Hang merampas ponsel Zhao Yu sebelum Zhao Yu sempat selesai berbicara, buru-buru memanggil bantuan.
Bab 1129. Wah, ponselmu hebat sekali, kata Xiao Hang setelah panggilan telepon berakhir. Benar-benar ada sinyal di tempat kumuh tempat kita terjebak ini. Zhao Yu hendak melontarkan komentar jenaka, tetapi rasa lelah yang luar biasa membuatnya tidak punya pilihan selain duduk kembali di lantai dan bersandar di dinding. Ia tidak mau repot-repot mengambil kembali ponselnya dari Xiao Hang. Kapten, kata Xiao Hang kepada Li Jing. Jangan khawatir, orang-orang kita sudah berada di pintu masuk gua. Mereka sudah berkonsultasi dengan seorang ahli dan akan segera mengeluarkan kita. Juga, Yang Kai dan Ah Yong telah disuntik dengan anestesi. Mereka akan baik-baik saja, kata Xiao Hang. Aku sudah melakukan apa yang kau katakan dan meminta mereka melakukan pencarian. Orang bertopeng itu mungkin belum pergi jauh karena hujan deras di luar. Kita mungkin masih bisa menemukannya. Bagus, jawab Li Jing. Kita seharusnya bisa tenang karena kita sudah membuat pengaturan yang diperlukan. Li Jing melambaikan tangan ke arah Zhao Yu, berkata dengan nada khawatir, Ketua Tim Zhao, penampilanmu tidak begitu baik. Sebaiknya kamu istirahat saja. Zhao Yu memejamkan matanya. Yang kukhawatirkan adalah, karena bahan peledaknya tidak meledak, rencana orang bertopeng itu pasti telah digagalkan. Jika dia memutuskan untuk mundur, akan sulit bagi kita untuk melanjutkan penyelidikan terhadapnya. Bos, Cui Lizu memegang lengan Zhao Yu, berkata dengan sungguh-sungguh, kupikir, mereka sudah menemukan markas rahasia itu, bukan? Lalu, mengapa mereka masih mencoba untuk memikat kita? Itu semua karenamu. Zhao Yu menunjuk ke arah Cui Lizu. Tidakkah kau lihat? Kami telah mengawasimu dengan sangat ketat sehingga mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain mencoba menjerat kami. Tepat sekali. Cui Lizu mengangkat kedua tangannya sambil mengangkat bahu. Semua itu gara-gara boneka bersarang Rusia. Bukankah itu konyol? Jadi apa yang ingin kau katakan, Nona? Zhao Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Maksudku, harta karun itu bahkan tidak ada di sini, kata Cui Lizu. Mereka pasti telah menemukan tempat ini jauh sebelumnya dan menyisirnya dengan saksama, tetapi mereka gagal menemukan harta karun itu. Mereka mungkin tidak menemukan harta karun itu, tetapi mereka berhasil menemukan petunjuk penting mengenai harta karun itu, dan petunjuk ini terkait erat dengan boneka bersarang Rusia, kata Cui Lizu dengan penuh semangat. Dan akhirnya, mereka menyadari bahwa boneka bersarang Rusia itu dicuri oleh ayahku, Tao Xiang. Karena ayahmu sudah meninggal, lanjut Xiao Hang, mereka malah mengincarmu, berharap kau mau membocorkan keberadaan boneka itu. Pintar, Cui Lizu mengacungkan jempol. Jadi, ini membuktikan bahwa kunci harta karun emas terletak pada boneka bersarang. Aduh, sungguh ironis. Cui Lizu menepuk pahanya. Jika dugaan kita benar, maka ayahku hampir saja menemukan harta karun itu. Sedangkan aku bermain-main dengan apa yang mungkin bisa menjadi kunci harta karun itu. Sungguh menyebalkan, gerutu Cui Lizu. Jika aku mengetahuinya, aku bisa menjadi orang terkaya di dunia. Betapa nyamannya hidupku. Li Jing membalas dengan dingin. Kau berharap, seperti yang kau katakan, boneka bersarang itu sudah hancur. Apa gunanya foto itu? Benar sekali, Nona. Mungkinkah ayahmu telah menipumu? Mungkin boneka bersarang itu belum hancur. Xiao Hang bertanya kepada Cui Lizu sambil mengusap kepalanya. Itu tidak mungkin. Cui Lizu menggelengkan kepalanya. Aku sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa boneka bersarang Rusia tidak layak dikoleksi. Saat itu aku tidak tahu mengapa ayahku mencuri sesuatu seperti itu. Itu menarik, kata Zhao Yu, masih duduk bersandar di dinding dengan mata terpejam. Dari mana Tao Xiang mencuri boneka bersarang itu? Sebagai raja pencuri, mengapa dia mencuri sesuatu yang tidak berharga? Itu, mata Cui Lizu berputar saat dia mencoba mengingat. Ada banyak barang antik juga, yang tidak terlalu berharga meskipun merupakan barang antik. Itu sangat tidak seperti milik ayahku. Oh, mata Zhao Yu membelalak saat dia dan Cui Lizu berbicara bersamaan. Sebuah, diikuti oleh 3 kata, seorang ahli yang sempurna. Li Jing dan Xiao Hang memperhatikan mereka dengan kagum.
Itu dicuri dari tempat seorang ahli. Mata Zhao Yu semakin membesar. Orang terakhir yang terbunuh adalah Yuan Juncheng, kata Cui Lizu sambil mengepal tangannya. Yuan Juncheng adalah seorang ahli barang antik dan peninggalan perang. Zhao Yu berkata sambil menggertakkan giginya. Jadi, Tao Xiang bisa saja mencuri boneka bersarang itu darinya. Tetapi hal yang sama tidak berlaku bagi para penjahat itu. Cui Lizu mengayunkan tinjunya sambil berbicara. Mereka bahkan tidak tahu ahli mana yang memiliki boneka bersarang itu. Itulah sebabnya mereka harus menggunakan serum kebenaran pada masing-masing dari mereka, dan kemudian mereka membunuh mereka setelahnya untuk merahasiakannya. Yah, mereka akhirnya mendapat jawaban dari Yuan Juncheng, tetapi ini membuat mereka semakin kesulitan karena boneka bersarang itu telah dicuri. Kata Zhao Yu, mereka hanya bisa melacak orang yang mencurinya, yang membawa mereka ke Tao Xiang, dan kemudian ke Anda. Ya ampun, apakah kunci harta karun emas benar-benar tersembunyi di boneka bersarang Rusia itu? Pasti begitu. Kalau tidak, kenapa mereka membuat keributan besar seperti itu? Kata Cui Lizu sambil meraih lengan Zhao Yu. Bos, sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan kehebatanmu sebagai detektif ulung. Harta karun itu akan segera muncul. Aku akan senang jika mendapatkan sedikit saja. Tunggu sebentar. Zhao Yu tampak teringat sesuatu, lalu bergegas meraih ponselnya. Ini, Xiao Hang akhirnya memberikan telepon itu kepada Zhao Yu. Dia terlalu sibuk mengagumi bagaimana kasus itu terungkap. Zhao Yu segera mengekstrak data Yuan Juncheng dari ponselnya dan berkata cepat, seingatku Yuan Juncheng tidak pernah melaporkan kehilangannya. Artefak itu pasti diperoleh melalui cara ilegal. Bos, Cui Lizu mengingatkannya, saat itu aku masih di Kota Emas. Kau tinggal periksa tahun 20X. Mengerti. Zhao Yu segera memeriksa data Yuan Juncheng dan menemukan apa yang ia butuhkan dari sekumpulan foto. Hanya itu, Zhao Yu bertanya sambil menunjukkannya kepada Cui Lizu. Ya, itu dia. Cui Lizu yakin meskipun dia hanya melirik sekilas foto itu. Yang merah, itu boneka bersarang. Hah. Terkejut, Li Jing dan Xiao Hang maju untuk melihat foto itu. Itu adalah foto Yuan Juncheng di ruang kerjanya. Di rak buku di sebelahnya, ada benda berwarna merah, boneka bersarang Rusia. Lihat, Cui Lizu menunjuk benda-benda lain di rak buku. Ini, dan ini, semuanya dicuri oleh ayahku. Jadi, Zhao Yu mengangguk. Telah dipastikan bahwa boneka bersarang Rusia itu dicuri dari Yuan Juncheng. Itu membawa kita ke pertanyaan lain. Kalau begitu, dari mana Yuan Juncheng mendapatkan boneka bersarang itu? Bab 1130. Sepertinya kita sudah menemukan semua petunjuknya. Kata Zhao Yu. Ketika Zhao Yuncheng sedang meneliti harta karun itu, dia pernah bertemu dengan Tian Zheng. Dari sudut pandang manapun, sangat mungkin dia mendapatkan boneka bersarang itu dari Tian Zheng. Tian Zheng adalah keturunan dari tentara Kanto Jepang, dan leluhurnya bahkan merupakan pejabat tinggi di tentara Jepang. Zhao Yu melanjutkan, boneka bersarang itu bisa jadi merupakan pusaka keluarga. Namun, tidak seorang pun menyadari maknanya. Ya, kemungkinan besar, kata Li Jing. Badan Dinas Rahasia punya aturan dan ketentuannya sendiri. Meskipun Yuan Juncheng tidak melanggar hukum jika membeli barang antik dari Tian Zheng, dia tetap melanggar aturan disiplin. Itulah sebabnya Yuan Juncheng tidak berani melaporkan kehilangannya meskipun telah dirampok. Tidak ada gunanya membuat laporan. Kata Cui Lizu sambil menjulurkan lidahnya. Dia tidak tahu kalau itu ayahku. Tentara Kanto Jepang, Tian Zheng, Yuan Juncheng, Tao Xiang, orang bertopeng misterius itu, dan organisasi kriminal di belakangnya. Kata Zhao Yu. Mereka semua terkait karena boneka bersarang Rusia. Aneh juga sih, kata Cui Lizu dengan bingung. Kenapa orang Jepang menyembunyikan rahasia mereka di boneka bersarang Rusia? Kedengarannya agak aneh, bukan? Mungkin itu cara terbaik untuk lolos dari deteksi. Usul Xiao Hang. Lihat, ketika Jepang kalah perang, ancaman terbesar yang mereka rasakan adalah Rusia. Itulah sebabnya mereka pikir akan lebih baik jika menyembunyikannya dalam bahasa Rusia. Itu akan lebih kecil kemungkinannya untuk menimbulkan kecurigaan. Itu masuk akal. Cui Lizu mengangguk. Lagi pula,
boneka itu memiliki 5 lapisan, yang membuatnya semakin tersembunyi. Siapa tahu boneka itu berada di lapisan mana? Jadi, desah Li Jing. Di mana harta karun itu berada, kalau tidak ada di sini lagi? Aku khawatir boneka bersarang itu sudah dihancurkan oleh Tao Xiang. Kata Li Jing dengan cemas. Mungkin kita tidak akan pernah bisa memecahkan misteri harta karun itu. Ya, 80 tahun kerja kerasku sia-sia begitu saja. Xiao Hang juga merasa putus asa. Jangan katakan itu, kata Cui Lizu menenangkan. Fakta bahwa orang bertopeng itu sangat ingin menemukannya menunjukkan bahwa masih ada kesempatan. Baiklah, ada satu hal yang dapat kupastikan, kata Zhao Yu. Ini pasti ada hubungannya dengan Jepang. Oh, Li Jing mendongak. Apakah karena Bakayarou? 1. Tidak, Zhao Yu menunjuk ke arah pangkalan itu. Pangkalan ini adalah bukti terbaik. Pangkalan itu ditinggalkan oleh Jepang, dan hanya orang Jepang yang tahu lokasinya. Demi menemukan harta karun itu, mereka bahkan tidak keberatan mengungkap lokasi pangkalan rahasia ini. Sepertinya mereka harus mendapatkan kembali harta karun itu dengan cara apapun. Ya, jadi kita harus segera menemukan foto itu dan mengungkap rahasia boneka bersarang itu. Kata Cui Lizu. Tepat saat Cui Lizu selesai berbicara, lampu di terowongan mulai berkedip-kedip dan semakin redup. Hanya masalah waktu sebelum semua lampu padam. Pangkalan itu akan menjadi gelap lagi. Ah, pahlawan. Telepon Zhao Yu berdering lagi. Melihat bahwa panggilan itu dari Li Loyun, Zhao Yu tidak membuang waktu untuk menjawab. Halo, petugas Zhao, kata Li Loyun mendesak. Saya baru saja memeriksa, barang-barang Tao Xiang dan Cui Lizu sudah tidak ada di kantor polisi Jimping. Hah, apa? Zhao Yu bertanya dengan kaget. Lalu di mana mereka? Karena kasus mayat wanita tanpa kepala dan harta karun Tao Xiang, semuanya telah dipindahkan ke Provinsi Nanjiang. Saya minta rinciannya, barangnya sekarang ada di kepolisian kota Bailing. Sial, kata Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Itu informasi rahasia, Sifu. Li Loyun berkata dengan agak susah payah. Kita tidak punya izin yang diperlukan, akan membuang-buang waktu bagi kita untuk meminta akses. Jadi, 2. Saya mengerti. Saya akan menelepon pihak lain. Zhao Yu hendak menutup telepon. Ngomong-ngomong, Sifu, Li Loyun tiba-tiba menambahkan. Meskipun barang-barangnya sudah diserahkan, kami memang mengambil foto sebagai bentuk catatan. Foto yang Anda sebutkan mungkin diarsipkan di suatu tempat. Saya sudah meminta seseorang untuk mencarinya, dan akan mengirimkan salinannya kepada Anda segera setelah ditemukan. Baiklah, selesaikan secepatnya. Tapi, Zhao Yu melanjutkan, meskipun barang-barang itu tidak ada di pihakmu, tetapkan perangkap seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Kita mungkin akan terkejut. Mengerti? Mengerti. Li Loyun menerima perintahnya. Jangan khawatir, Tuan. Polisi tidak bisa dianggap remeh, kita akan menghadapi mereka jika mereka berani muncul. Novel B. Jen.com. Bagus. Setelah merasa yakin, Zhao Yu akhirnya menutup telepon. Setelah memberi kabar kepada Li Jing dan kawan-kawan, ia menelepon petugas yang bertugas di kantor polisi Bailing. Zhao Yu sangat mengenal para komandan di kantor polisi Bailing berkat kasus mayat perempuan tanpa kepala. Meskipun sudah larut malam, Zhao Yu tetap memutuskan untuk menelepon kepala polisi di Bailing. Setelah menerima teleponnya, kepala suku tidak menolak permintaan Zhao Yu. Ia bahkan meyakinkan Zhao Yu bahwa ia akan segera memeriksa barang-barang tersebut. Tepat saat Zhao Yu selesai menelepon, ia menerima dokumen yang dikirim oleh Li Loyun. Mereka sudah menemukan berkasnya dan telah meneruskan foto boneka bersarang itu kepada Zhao Yu. Sialan, Li Jing dan Xiao Hang dapat melihat bahwa Zhao Yu tidak memiliki masalah dalam menggunakan ponselnya. Tidak hanya dapat melakukan panggilan, tetapi juga dapat menerima lampiran yang dikirim ke ponselnya. Sebagai perbandingan, mereka bahkan tidak dapat memperoleh sinyal di ponsel mereka. Benar, ini dia. Cui Lizu berjalan ke arah Zhao Yu, sambil menunjuk ke foto yang dipajang di ponselnya. Ayahku menggabungkan foto depan dan belakang,
jadi kita tahu seperti apa foto itu dari kedua sudut. Oh, Zhao Yu memperbesar foto itu dan mengamatinya dengan saksama. Selain warna yang mencolok yang digunakan untuk melukisnya, foto itu tampak tidak berbeda dengan boneka bersarang Rusia biasa. Kelima lapisan itu masing-masing lebih kecil dari lapisan sebelumnya. Boneka terbesar hanya sedikit lebih besar dari termos dan yang terkecil hanya seukuran kepalan tangan. Mereka juga disebut maskot. Mungkin terlihat sederhana, tetapi butuh keterampilan untuk membuatnya. Cui Lizu menjelaskan, terutama kayu yang digunakan untuk membuatnya. Pohon harus ditebang pada waktu tertentu dan dibiarkan kering selama sekitar 5 hingga 10 tahun sebelum siap digunakan. Setidaknya ada 15 langkah dalam proses produksi, termasuk pembentukan, pirografi, tatahan emas, del. Oh, Zhao Yu memeriksa foto itu lagi. Kelima boneka itu hampir identik, semuanya mengenakan pakaian tradisional berwarna merah. Bagaimana, bos? Tanya Cui Lizu penuh harap. Apakah Anda melihat sesuatu? Cek, kau pikir aku ini dewa? Balas Zhao Yu. Zhao Yu, Li Jing memanggilnya. Di badan rahasia, kami punya departemen yang khusus memecahkan kode. Bagaimana kalau kita tunjukkan fotonya kepada mereka? Baiklah. Zhao Yu mengangguk. Ia baru saja akan menyerahkan telepon itu kepada Li Jing ketika telepon itu berdering lagi. Zhao Yu mengerutkan kening saat melihat ide penelepon yang ditampilkan. Tiba-tiba ia punya firasat buruk tentang hal itu. Telepon itu dari Li Loyun. Hai, Sifu, kata Li Loyun dengan nada panik. Oh tidak. Departemen Teknologi baru saja memberitahu saya bahwa sebuah berkas ISO tiba-tiba muncul, kemungkinan besar sistem kita sedang diretas dari jarak jauh. Saat itu sekitar waktu kamu menelepon. Aku khawatir orang lain sudah melihat foto itu. 3. 1. Bakayarou, istilah asal Jepang, secara kasar diterjemahkan sebagai idiot. 2. Sifu, adalah gelar untuk orang yang terampil atau master. 3. File ISO, sering disebut citra ISO, adalah file arsip yang berisi salinan identik, atau citra, data yang ditemukan pada cakram optik.